Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat base cake-nya yaitu 35 ml susu, sebaiknya gunakan susu yang fresh milk atau UHT, 30 ml minyak sayur, 80 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu pro sedang, 10 gram tepung maizena, setengah sendok teh vanila bubuk atau vanila ekstrak, dan juga setengah sendok teh pasta pandan. Cara membuat yaitu campurkan 3 butir kuning telur dengan garam, aduk hingga rata. Anda juga bisa menambah vanila ekstrak, atau jika menggunakan vanila bubuk sebaiknya tambahkan pada tepung. Kemudian tambahkan minyak sayur, aduk kembali hingga rata. Tambahkan juga susu cair, aduk kembali hingga rata. Tambah juga pewarna yang telah disiapkan, lalu aduk kembali hingga rata. Setelah itu Anda bisa menambahkan tepung terigu yang tadi sudah dicampur dengan tepung maizena sebelumnya, tapi diusahakan tepung terigunya jangan dihabiskan semua, cukup disisakan sedikit untuk campuran nanti di akhir. Aduk kembali hingga rata dan dapatkan hasil yang seperti ini. Untuk putih telurnya, kita akan membuat mereng dengan mencampurkan gula dan juga putih telur. Nah, gulanya itu kita akan menambahkan ke dalam 3 bagian, jadi jangan menambahkan semuanya sekaligus. Setelah putih telur berbusa, tambahkan gula, lalu aduk lagi atau kocok lagi sekitar 30 detik. Kemudian tambahkan lagi gula, kocok lagi menggunakan mixer. Setelah itu tambahkan semua sisa gula, kocok hingga menjadi soft peak. Hasilnya seperti ini. Lalu ratakan bagian sampingnya agar mereng yang dibuat itu tidak mengandung terlalu banyak udara. Setelah itu campurkan sedikit mereng ke dalam adonan kuning telur. Masukkan sekitar sepertiga bagian. Lalu aduk perlahan menggunakan metode aduk balik. Setelah tercampur rata, tambahkan sisa tepung terigu yang tersisa tadi. Aduk hingga rata. Jangan lupa tepungnya diayak. Aduk menggunakan metode aduk balik lagi. Setelah tercampur rata, tambahkan ke dalam mereng yang telah dibuat. Setelah ditambahkan semua, aduk perlahan menggunakan metode aduk balik. Usahakan mengaduknya itu perlahan, jangan terlalu cepat agar nanti adonan putih telur tidak turun.
Setelah tercampur rata, tuangkan di loyang yang sudah diolesi dan juga dialasi dengan kertas minyak atau kertas roti. Tuang adonan sedikit agak jauh dari loyang. Ini berfungsi agar udara yang ada di dalam adonan tidak terlalu banyak. Setelah itu, ratakan adonan di loyang. Nah, agar udara yang ada di dalam adonan hilang, gunakan ujung sendok untuk menghilangkannya. Lalu ratakan kembali dengan spatula bagian atas atau bagian permukaan pada adonan. Jika sudah rata bagian atasnya, jangan lupa sebelum dikasih masuk ke oven, hentakan terlebih dahulu agar gelembung udara yang ada di luar bisa keluar. Dan juga pada saat memanggang, suhunya disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, keluarkan cake dari oven. Keluarkan juga dari loyang, simpan di atas cooling rack, tapi jangan dilepaskan kertas rotinya terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk membuat krim santan, siapkan 250 ml santan, atau bisa menggunakan santan kental yang dicampur dengan air. Dua sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, perisa vanila. Anda juga bisa menggunakan tambahan daun pandan, tapi di sini saya tidak pakai karena susah dicari. Siapkan juga 30 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung beras. Aduk hingga rata, lalu hidupkan kompor. Aduk-aduk terus dengan menggunakan api kecil hingga krim menjadi mengental. Setelah krim mengental dan timbul gelembung seperti itu, bisa langsung matikan kompornya. Lalu setelahnya tambahkan ke plastik piping bag. Selanjutnya kita akan membuat unti kelapa. Bahan-bahannya yaitu 50 gram gula merah. Di sini saya mencampurkan dengan gula pasir sekitar 5 sendok makan. Awalnya saya menggunakan 4 sendok makan, tapi di pertengahan saya campur lagi. Lalu air sekitar 100 ml. Tidak lupa tambahkan juga seperempat sendok teh garam dan juga menggunakan daun pandan. Aduk terus hingga gulanya mencair dan juga larut. Setelah mendidih, matikan kompor sebentar.
itu berfungsi agar gulanya tidak terlalu gosong, karena di sini saya menggunakan gula yang agak pahit. Tapi jika kalian menggunakan gula merah yang tidak terlalu pahit, jangan matikan kompornya, langsung saja kasih masuk kelapa parutnya. Gunakan kelapa parut sekitar 100 gram. Aduk-aduk terus sampai dia mengering. Setelah hasilnya seperti ini, matikan kompor dan biarkan agak dingin. Kemudian untuk menata, saya menggunakan tutup toples sosis karena ring cutter saya tidak ada dan ukurannya sama, jadi saya menggunakan itu. Potong sesuai ukurannya. Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Lalu masukkan ke dalam toples. Bisa juga disiram base cake-nya terlebih dahulu menggunakan susu atau santan. Tapi saya di sini tidak menyiram karena ini cukup moist. Lalu setelah itu tambahkan unti kelapa yang sudah dibuat. Di sini sesuai selera menambahnya seberapa banyak. Lalu ratakan. Setelah itu, tambahkan krim santan yang sudah dibuat. Setelah tertutupi semua, ratakan. Ini mohon maaf, saya kurang berpengalaman. Jadi ya bisa dilihat hasilnya seperti itu. Dan juga ini agak lengket, jadi usahakan untuk meratakannya itu pakai sendok plastik. Jika sudah rata, Anda bisa menggarnis bagian atasnya menggunakan crumble dari cake yang sudah dibuat, lalu ditambahkan dengan unti kelapa dan juga potongan daun pandan. Ini akan mempercantik tampilan di atasnya. Jika sudah,
hasilnya akan menjadi seperti ini. Sangat cantik bukan? Terima kasih sudah menonton.